laporan penerimaan gitu. Waktu saya setelah mulai bisa seperti mengetahui dunia luar dengan cepat yang wah, surprise. Bahkan mungkin bagi teman di channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang sahabat pendengar radio yang juga seorang pengusaha yang berada di Wonosobo, dan tentu saya ingin mengorek lebih dalam pengalaman beliau mendengarkan radio, kemudian berusaha, itu entrepreneurship tentunya. Dan hari ini kita sambut Mas Dwi Budi Raharjo. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi juga. Salam sehat semua. Nah, bagaimana kabar nih Mas Budi? Selalu baik-baik. Lama ya mengikuti perkembangan mendengarkan radio ataupun hobi dari mendengarkan radio Mas Budi. Tentu saya ingin mengetahui bagaimana ceritanya kok bisa mendengarkan radio. Ya sebenarnya kita ini karena keadaan dulu orang tua juga senang dengar radio, kita ketularan, itulah ceritanya. Jadi ya nyambung saja gitu. Cuma ya ada nikmat-nikmatnya. Jadi sampai hari ini masih terus gitu. Oh, iya. Pertama kali dengar radio apa saja tuh Mas? Ya saya kalau pertama kali dengar radio otomatis radio lokal waktu itu. Tapi dari pagi radio luar negeri itu orang tua kan sudah setel, jadi seperti BBC, VOA, terutama radio Nederland, juga radio Australia, belum nanti malam hari. Itu kan waktu itu kan kita hanya jadi pendengar, tapi tidak ada interaktif dengan ngirim-ngirim surat atau laporan penerimaan gitu. Waktu saya setelah mulai SMP, baru kita mulai membuat surat lah, terutama yang mesti pilihan pendengar. Setelah itu maju lagi ke laporan siaran gitu. Kemudian motivasi apa ya pada saat pertama kali mendengar radio ya? Tentu radio luar negeri kita bicara. Motivasinya yaitu kita banyak informasi yang pada saat itu boleh kita laporan atau kita dengar radio lokal, ada beberapa informasi yang memang kita tidak ketahui. Lalu kita seperti mengetahui dunia luar dengan cepat, karena kita berimajinasi ya. Lalu dengan kita kirim-kirim surat, kita juga banyak balasan yang menurut saya unik. Karena kalau orang terima surat waktu itu kan suatu keistimewaan. Kalau Pak Pos datang, kita buka tidak hanya selembar surat, tapi ada postcard, ada stiker, bahkan seperti yang lain-lain orang lain atau tetangga saya nggak punya. Wah, itu kebahagiaan sekali. Kemudian mendengarkan radio yang paling penghargaan tertinggi, seperti misalkan diundang ke negara yang menyiarkan radio tersebut, itu kemana saja itu Mas? Kita ke China Radio Internasional. Itu suatu kebanggaan tersendiri karena saya juga sebelumnya membuat karya tulis dan itu berhasil untuk mewakili seksi bahasa Indonesia. Pada waktu itu diberitahu bahwa seksi bahasa Indonesia itu ada dua pemenangnya. Satu yaitu seorang siswi dari China, Indonesia. Saya dari seksi Indonesia, itu ada dua. Lalu kebetulan dari seksi Mandarin itu seorang teman juga dari Medan. Jadi dari Indonesia itu wakilnya ada dua, tapi pemenangnya 3, gitu loh. Nah, kita sempat ketemu di Beijing, dan kita diwawancarai juga untuk siaran radio. Namun kita juga berkunjung ke radio Malaysia, radio Taiwan kan juga suatu kebanggaan, walaupun itu atas inisiatif sendiri. Pengalamannya yang berkesan di sana apa tuh? Saya pengalamannya berkesan, kita ketemu teman-teman dari berbagai negara, dari Afghanistan, dari India, dari Amerika,
dari Polandia, dari Argentina, yang berbeda latar belakangnya, usianya, namun minatnya sama, gitu loh. Minatnya sama, satu perjalanan nyambung, walaupun kita ya sedikit bahasanya sebagai kendala ya, karena mesti kita ada mungkin penerjemah. Kalau kita bisa bahasa Inggris ya sepotong-sepotong ya, tapi kan kita selama perjalanan ya jadi satu keluarga besar gitu loh. Kalau siapa yang ketinggalan kita yang cari, semua pokoknya enak. Gitu. Kemudian selain itu saya pernah mendengar bahwa Mas Budi katanya pernah menang tetapi tidak berangkat. Itu kemana itu? Apa kendalanya di waktu itu? Kendalanya waktu itu gini Pak Rudi, saya ke Tujuela, kebetulan waktu itu saya kan masih SMA. Membuat paspornya juga cukup lama, lalu perubahan jadwal, ya itu kendala banyak lah. Namun bagi saya tidak masalah karena itu juga saya dikompensasi karena saya ya udahlah kalau saya waktu itu kan baru lulus, lalu setelah itu saya lulus SMA, masuk perguruan tinggi, jadi nggak bisa meninggalkan gitu loh. Ya akhirnya saya batalkan nggak apa-apa gitu, tapi diberi kompensasi souvenir lain. Saya tetap setia sampai hari ini dengan Tujuela, walaupun sekarang sudah di bidang platform yang berbeda. Kalau bicara Tujuela, sebenarnya saya souvenir dari Tujuela banyak banget, terutama radio. Namun ya kalau di rumah sudah nggak ada, karena saya bagi-bagikan ke teman-teman lah. Gitu. Ya, mungkin pendengar ataupun pemirsa Rudi Haji di luar sana, Tujuela itu apa? Tujuela itu adalah suara Jerman, itu radio dari Jerman. Kemudian dalam rangka apa waktu itu, Mas? Itu ulang tahun Tujuela, peringatan Tujuela. Jadi bekerjasama dengan Lufthansa, penerbangan Jerman. Oh, pemenangnya saya dengan orang dari Bangladesh waktu itu. ya, ya. Oh, jadi saya teringat pada waktu itu saya ketika SMP itu kan ada menjawab pertanyaan, kemudian kerjasama ya antara Tujuela sama Lufthansa. Yang waktu itu dia minta lambang Lufthansa itu apa? Seperti itu ya? Iya betul sekali Pak Rudi. Selain itu saya juga ada memantau ada kegiatan lain tuh seperti memenangkan hadiah ke luar negeri itu. Itu apa itu tipsnya ataupun caranya itu? Sebenarnya gini Pak Rudi, kalau kita memang minat dan niat, ya jalanin aja gitu loh. Soal menang itu kan nanti urusan belakangan lah. Cuma kalau kita sudah yakin minat, semangat, biasanya kita fokus, saya ya 70% yakin gitu loh. Itu dalam diri saya begitu. Kalau sudah nggak yakin saya tinggal. Saya percuma buang-buang waktu gitu loh. Kemudian selain mendengarkan radio, Mas Budi ini juga aktif di dalam organisasi ataupun klub pendengar radio. Nah, ini saya merasakan sendiri betapa suatu ide besar gitu ya, yang didapat oleh Mas Budi ketika itu, yang saya sendiri tidak terpikirkan gitu. Itu bagaimana tips untuk menularkan suatu ide itu kepada misalkan saya yang lebih muda gitu ya, ataupun kepada orang-orang yang wah gitu dalam satu event ataupun acara ini. Gini, kalau ide sebenarnya mengalir aja lah ya. Ketemu siapa, ketemu orang, ketemu di suatu tempat atau di mana-mana, itu bisa jadi inspirasi, nanti kita eksplor. Tapi pada dasarnya kalau kita buat suatu pertemuan atau ya kalau pertemuannya informal atau semi formal, kita harus pikirkan bahwa gimana audien itu tidak terpana ngantuk gitu loh, supaya bisa mengikuti dengan riang gembira dan berkesan. Nah, kita mesti bisa membuat suatu event benar-benar yang wah, surprise. Bahkan mungkin bagi teman-teman kok ini acaranya tertutup, ya kalau sudah terbuka ya efek surprise-nya hilang.
Walaupun sebenarnya itu sederhana, cuma kita kemas yang berbeda lah gitu loh. Contoh kita buat acara ulang tahun, cuma ulang tahun kan sudah di mana-mana umum, cuma kita buat kemas ulang tahun yang berbeda dari yang lain gitu. Itu salah satu contohnya. Lalu gimana kalau kita mengundang tamu agar tamu itu berkesan sekali, ya kita mesti pikirkan apa sih ya kira-kira gitu loh. Nah, ketemu teman, wah ini bisa kita ajak kerjasama. Nah ini, itu jadi saya ya mengalir aja lah. Seperti nanti kita buat yang di Bandung ya, kita udah siapin. Mungkin Pak Rudi juga nggak tahu ya, pokoknya saya jalanin aja lah nanti. Kan bisa berubah juga. Kalau ada perubahan kan peserta tidak tahu gitu loh. Salah satu contohnya begitu. Tapi kalau sudah kita susun dan terbuka, wah efek surprise-nya nggak ada. Nanti kalau misalnya tidak ada perubahan, kita bisa dikomplain kok acara ini terlewati. Nah, tapi kalau kita sudah itu kan tidak perlu. Efek surprise-nya lah yang penting supaya benar-benar berkesan. Ya, betul sekali nih. Jadi sudah 2 event ini surprise semua dan tunggu yang di Bandung ya. Karena memang kita harus optimis